nggak kenceng, nggak kompak. Bisa lebih kenceng, lebih kompak. Winners! Oke, luar biasa. Saya bersuka cita bisa hadir di tempat ini dan bisa ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Para winners, ya, winners. Thank you buat kehormatan ini, terima kasih buat undangan. Tapi ngomong-ngomong, saya suka cita apa saudara? Nggak suka cita? Jangan saya doang yang suka cita, saudara tuh empat. Nggak ya? Saya suka cita ketemu dengan ibu-ibu dan izinkan hari ini saya mau berbagi sesuatu dari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta maaf kalau selesai khotbah ini, boleh ya CM ini saya Bu Susi boleh? Nggak boleh. Saya tadi udah bilang mau Bu Susi udah bilang boleh. Ya, mohon maaf saya nggak bisa ikut sampai akhir. Sebenarnya CM sama Mimi mau praktis saya. Cuma sengaja saya pending supaya saya diundang lagi. Kalau saya udah ikutin mereka hari ini kan, siapa yang tahu bisa diundang lagi sebelumnya. Tapi kalau setidaknya kalau saya pending kan, mereka masih punya hutang untuk menraktir saya. Jadi kemungkinan besar saya akan diundang lagi ke sini. Itu maksudnya si CM tadi sih ya. Bisa aja. Baik, hari ini saya mau berbicara atau membagikan kepada ibu-ibu semua tentang bagaimana kita bisa menang terhadap insecure, rasa tidak aman. Jadi saya mau ibu-ibu hari ini hidup dengan rasa aman yang sejati. Dalam kehidupan kita, manusia itu punya kebutuhan. Nah, kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu bukan hanya kebutuhan untuk makan, minum, pakai, papan, ya, rumah, ya. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang kita tahu, itu kebutuhan yang primer. Oke? Makan, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan primer. Ada kebutuhan sekunder. Itu kebutuhan sekunder biasanya tidak lebih penting dari kebutuhan primer. Tapi dalam hidup kita ini ada kebutuhan yang lebih daripada sekedar kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang sangat fundamental. Ini kebutuhan yang mendasar sekali dalam kehidupan kita. Manusia bukan hanya butuh makan, manusia bukan hanya butuh pakaian, manusia bukan hanya butuh rumah, tapi manusia juga pada dasarnya secara hakiki manusia itu butuh rasa aman, rasa berharga, rasa dimiliki. Betul nggak? Sama seperti ketika saudara tidak terpenuhi kebutuhan primer saudara, yaitu rasa pangan, papan, ada problem pasti dalam hidup kita kan, waktu kebutuhan primer itu tidak terpenuhi dalam hidup kita. Nah, apalagi kalau kebutuhan yang paling hakiki. Jadi ketika kebutuhan yang paling dasar dari manusia itu tidak terpenuhi, maka hidup kita punya problem. Nah, itu yang kita temui dalam kehidupan kita banyak. Muncullah orang-orang yang aneh, muncullah orang-orang yang toksik, muncullah orang-orang yang punya sikap, punya perilaku yang buruk dan lain sebagainya. Kalau ditelusuri ternyata jangan-jangan ini karena ada kebutuhan-kebutuhan yang dasar, kebutuhan-kebutuhan yang paling hakiki dalam kehidupannya yang terganggu, yang nggak terpenuhi. Apa itu? Tadi yang saya bilang, rasa dimiliki, rasa aman, rasa berharga. Even mungkin orang ini punya segalanya. Mungkin dia punya banyak harta, dia mungkin punya banyak uang, mungkin dia punya banyak yang dia miliki. Tapi kalau rasa memiliki atau dimiliki, rasa amannya, rasa berharganya tidak terpenuhi, atau dia punya rasa aman, rasa berharga yang palsu dalam kehidupannya, yang salah, maka biasanya dia punya problem. Sesukses apapun orang, sekaya apapun dia, kalau orang tidak terpenuhi rasa amannya, pasti dia akan jadi orang-orang pribadi-pribadi yang bermasalah. Betul ya ibu-ibu ya? Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya mau bilang sama saudara bahwa ayo, Tuhan itu bukan hanya sekedar mau mencukupi keperluanmu dalam bentuk pangan, papan, sandang, bukan. Tapi Tuhan juga mau memenuhi kebutuhanmu yang paling hakiki, yaitu rasa aman,
rasa berharga, rasa dimiliki, rasa dikasihi. Dan saya berdoa supaya ibu-ibu di tempat ini menjadi wanita-wanita pemenang sesuai dengan nama saudara, winners. Ini bukan sekedar slogan, tapi Anda menjadi orang-orang yang menang, menjadi wanita-wanita yang menang. Amin. Menang dari insecure, dari rasa tidak aman. Waduh, ini orang kalau nggak terpenuhi rasa amannya macam-macam. Ada yang jealous, ada yang suka ngomongin orang, ya kan? Ada yang sensitif, ada wanita-wanita yang tidak punya rasa aman dalam hidupnya, insecure. Akibatnya apa? Dia jadi posesif. Dia ingin menguasai siapapun, dia ingin mendominasi suaminya. Jadi sensitif, gampang tersinggung. Misalnya tadi saya duduk di depan, di sebelah CM, terus saya bisik-bisik sama CM. Kalau saudara insecure ya, di belakang semua, ceritain gua nih ngomongin dia. Gitu. Kadang-kadang ada orang ngomong berdua, jangan-jangan nyeritain gua. Ada orang-orang yang hidup kayak begitu. Dan itu banyak di sekitar kita. Di sini nggak ada, kalau saya lihat sini semua udah menang. Cuma orang-orang di luar itu sering main-main ke sini. Itu masalah. Jadi, ayo Bu, hari ini saya mau ibu-ibu tempat ini menjadi wanita-wanita yang bukan sekedar cantik, tapi ibu-ibu menjadi seorang wanita yang bijaksana. Wanita yang bijaksana itu adalah wanita yang menang dan memiliki rasa aman yang sejati. Dia menang atas insecure, rasa tidak aman dalam kehidupan. Amin, saudaraku. Ya. Nah, persoalannya adalah gini, iblis, musuh kita ini, dia ngerti bahwa ini adalah kebutuhan manusia yang paling hakiki. Itu sebabnya iblis tuh mau nyerang kita di sini. Bagaimana caranya iblis menghancurkan kehidupan kita? Ya tidak selalu lewat dosa. Ya, salah satu pintunya adalah dosa, tapi kadang-kadang dia tidak melalui pintu dosa. Tapi cara iblis menghancurkan hidup saudara dan saya, khususnya ibu-ibu ya, itu dengan cara apa? Dia menghembuskan atau dia menyusupkan sebuah rasa aman yang palsu, rasa aman yang semu, rasa berharga yang palsu dalam kehidupanmu. Dan waktu kau hidup dengan rasa aman yang palsu, rasa aman yang semu, rasa berhargamu diserang, rasa amanmu diserang oleh iblis. Iblis tahu orang yang tidak punya rasa aman yang sejati dalam kehidupannya akan jadi problem, akan menimbulkan problem. Ya hidupnya aja jadi problem. Makanya kemanapun dia ada, ya dia jadi problem. Di dalam rumah tangga jadi problem, ya kan? Di mana aja menjadi problem. Kenapa? Karena sebenarnya problemnya itu ada pada dia. Itu sebabnya hari ini saudara mesti bisa mengantisipasi taktik dan strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan. Jangan sampai saudara seperti Hawa. Hawa ini salah satu contoh kan, wanita yang diserang oleh iblis. Loh, yang jatuh dalam dosa duluan siapa? Ayo. Hawa kan, bukan Adam kan? Makanya Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Loh iya kan? Kenapa? Karena Hawa duluan yang nafsu. Karena kenapa Hawa nafsu? Saudara lihat nggak, baca nggak kisah itu? Bagaimana iblis dengan liciknya memperdaya dan menipu Hawa. Iblis itu liciknya apa sih? Dia menghembuskan sebuah rasa aman, rasa berharga yang palsu dalam dirinya Hawa kan? Iblis bilang gini, Hawa, wah kamu nih belum tahu ya kamu ya. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan loh. Bisa tahu yang baik yang jahat. Ya kamu tuh sekarang ini kamu kasihan dah. Kamu tuh gak ngerti. Makanya kenapa Tuhan larang kamu makan buah itu? Karena kalau kamu makan, Tuhan tahu tuh kamu akan hebat. Dan akhirnya Hawa termakan dengan tipu daya itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hawa jatuh. Anda masih ingat kisah Kain dan Habel? Kain dan Habel, anak Hawa, anak Adam dan Hawa. Ketika Kain mempersembahkan korban, Habel adiknya juga mempersembahkan, mereka sama-sama mempersembahkan korban. Tapi Alkitab bilang persembahan Habel adiknya itu diterima oleh Tuhan. Tapi persembahan Kain, si kakak ini tidak diterima oleh Tuhan. Lalu yang dilakukan oleh Kain apa? Waktu dia melihat sebuah kenyataan dan realita, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Kain?
Alkitab bilang dia marah, dia jengkel, dia pahit, dia kecewa, dia jealous akhirnya. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan Habel sama Kain? Kain bikin apa sama Habel? Gak bikin apa-apa. Enggak loh. Habel ini gak ngejahatin Kain. Habel ini kan gak menyerang Kain kan? Dia gak bikin apa-apa sama kakaknya. Apa salahnya Habel? Enggak loh. Tapi saudara lihat ya, dasar orang tuh kalau udah kehilangan rasa aman dalam hidupnya, itu siapapun bisa dihajar. Karena Kain orang yang gak punya rasa aman dalam hidupnya. Waktu persembahannya ditolak oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Kan sebenarnya sederhana ya. Kalau Kain ini punya rasa aman yang sejati ya, pas ditolak persembahannya, dia harusnya nanya aja Bang Habel kan, Bel, ngomong-ngomong persembahan lu diterima ya sama Tuhan ya? Kok bisa ya dulu diterima ya? Gua kok enggak ya? Ajarin gua dong, kan harusnya gitu. Kasih tahu gua dong rahasianya apa supaya persembahan kita diterima. Atau dia nanya sama bapaknya, sama mamanya kan gitu. Tapi ini enggak kan? Itu membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang menjadi problem dalam hidup Kain. Kain hidup dengan rasa tidak aman yang sangat besar. Habel gak bikin apa-apa, tapi sama dia akhirnya dibunuh. Bu, waktu ibu-ibu hidup dengan insecure, waktu ibu-ibu punya rasa gak aman yang besar, mungkin ibu-ibu tidak membunuh orang, tapi kau bisa membunuh karakter. Betul gak sih? Hari ini banyak orang tuh tidak membunuh orang dengan pisau, dengan pistol, tapi dia membunuh karakter orang. Dengan cara apa? Dia jelek-jelekin orang itu, dia fitnah orang itu, dia gosipin orang itu. Itu kan membunuh juga, benar? Membunuh karakter. Sehingga nama orang itu jelek di pemandangan orang. Itu pembunuhan karakter tuh namanya. Saudara mungkin tidak membunuh fisik, tapi pembunuhan karakter sering kita lakukan. Itu bukti apa sih? Itu bukti bahwa kita sebenarnya punya rasa gak aman dalam diri kita. Nah, hari ini ada kabar baik buat saudara. Tuhan mau membereskan supaya saudara menjadi wanita-wanita pemenang, the winners. Amin. Nah, di Alkitab ada seorang wanita yang beberapa waktu lama menjadi seorang yang insecure dalam kehidupan. Dia punya rasa aman yang salah. Dia punya rasa aman yang nggak benar. Dia hidup dengan rasa aman yang palsu. Dan dia salah mengejar rasa aman. Dia salah menaruh rasa berharga, rasa aman dalam hidupnya. Nah, kita akan lihat bagaimana wanita ini, perempuan ini mengalami sebuah titik balik. Dan kemudian dia berubah. Dia menang atas insecure dalam kehidupan, rasa tidak aman. Dan saya berdoa kalau perempuan ini, wanita ini bisa menang. Ibu-ibu di tempat ini juga, saya berdoa supaya ibu menang seperti perempuan. Pernah dengar seorang perempuan di Alkitab namanya Lea? Ada ibu Lea di sini? Nggak ada ya? Nih, bisa aja kamu. Jangan ngerjain pembicara loh. Ya. Pernah dengar ya Lea ya? Siapa Lea? Nggak jelas gitu. Siapa Lea? Istri Yakub. Yuk kita baca kisahnya. Jadi dalam pelarian Yakub setelah dia diberkati dan menerima hak sulung yang sebenarnya tidak secara licik lah. Esau juga punya peran dan andil di situ sampai akhirnya Yakub bisa menerima hak kesulungan itu kan. Tapi kemudian Esau kakaknya marah banget kepada Yakub. Kenapa? Karena hak kesulungan itu ternyata telah lepas dari tangannya dan kemudian telah diberikan kepada Yakub. Singkat cerita, Esau kemudian marah. Dia berupaya untuk membunuh Yakub. Yakub kemudian atas saran mamanya pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dan waktu sampai di rumah Laban, Yakub ketemu dengan anak perempuan Laban. Laban ini punya dua anak perempuan. Yang pertama sulung bernama Lea,
Yang kedua bernama Rahel. Kita baca dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saran saya nanti ibu-ibu baca seluruh pasal 29 ini. Kita akan lompat-lompat saja karena waktu, saudaraku ya. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Oke. Ayat 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi 2 anak tapi beda penampilan. Yang satu kakaknya ini Lea, matanya tidak berseri, lebih bagus ya. Terjemahan bahasa Indonesia ini yang baru ini dibuat lebih halus, lebih bagus, tidak berseri. Padahal itu maksudnya juling gitu maksudnya. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana seorang perempuan dengan penampilan seperti itu lalu selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya. Dan adiknya ini namanya Rahel ini cantik. Jelas Alkitab tulis dia cantik paras. Lalu ayat berikutnya, ayat 18, ini sebuah realita, ini sebuah fakta yang harus diterima kan. Bahwa ternyata waktu Yakub sampai ke rumah Laban dan dia lihat kedua kakak beradik ini, Yakub jatuh cinta bukan sama Lea, Yakub jatuh cinta sama Rahel. Kenapa dia jatuh cinta sama Rahel? Cantik, iya kan? Lalu untuk mendapatkan Rahel kemudian Yakub rela bekerja 7 tahun lamanya pada si Laban ini untuk mendapatkan cintanya Rahel. Dan akhirnya setelah 7 tahun dia bekerja, dia tagihkan sama Laban, omnya. Om, aku udah kerja 7 tahun. Bukankah kamu bilang katanya untuk mendapatkan Rahel, perempuan yang aku cintai itu, gadis yang aku cintai itu, aku harus bekerja kepadamu 7 tahun. Sekarang aku udah kerja 7 tahun. Berikan Rahel kepadaku untuk jadi istri. Oke, kata Laban. Ini omnya juga main oke-oke ini. Ternyata memang Yakub artinya apa? Penipu. Laban mbahnya penipu. Jadi ternyata Yakub salah datang. Yakub datang ke seorang penipu juga. Jadi penipu ketemu penipu, saling tipu menipu mereka. Karena Yakub sudah bekerja 7 tahun, dia berhak dong mendapatkan Rahel sesuai janji Laban kan. Waktu harinya tiba, pernikahan dilakukan. Saudara jangan tanya sama saya kenapa bisa begitu pak. Ya di sono ya begitu dulu. Jangan dibandingkan sama sekarang dong saudara ya kan. Zaman dulu masih gelap gulita, teknologi belum canggih, nggak ada lampu listrik, nggak ada segala macam ya kan. Nah singkat cerita waktu malam pertama Yakub bawa istrinya itu ke dalam kamar mereka. Dan ternyata yang dia nikahi bukan Rahel, tapi Lea. Jadi si Laban ini, pamannya ini bukan kasih Rahel kepada Yakub. Yang dikasih sama Yakub oleh Laban, kakaknya si Lea. Kira-kira Yakub gimana perasaannya? Jengkel dong, saudara, bener gak saudara? Tapi saya mau, oke lah, lupakan. Karena kan Yakub laki-laki kan. Saya mau sekarang nanya sama ibu, karena ibu perempuan ya. Nah Lea, pertanyaan saya, ini salah Lea bukan? Bukan. Ini bukan kesalahan Lea kan. Mungkin Lea juga nggak ngerti, nggak tahu, iya kan? Walaupun dia tahu bahwa Yakub ini jatuh cinta sama adiknya, tapi waktu bapaknya mungkin minta, Lea, kamu harus menikah sama Yakub. Mungkin dia kaget juga kan? Kok saya? Kok aku pak? Bukannya Yakub cinta sama Rahel? Udah, ikut papa aja. Pasti kan begitu kan? Ya Lea ikut dong. Apalagi dia seorang putri sulung. Oh, dia merasa mungkin, oh ya, mungkin ayahku mau mendahului aku, mau memprioritaskan aku daripada adikku. Oke. Saya rasa Lea senang. Betul nggak, saudara? Ada seorang pria yang bisa menjadi suami. Tapi
waktu Yakub mendapati kenyataan bahwa yang dia nikahi bukan Rahel, dan itu ternyata Lea. Coba saudara bayangkan saudara jadi Lea. Yakub tidak mencintai dia. Ini kalau ada dibikin sinetron ya, judulnya adalah Istri yang Tidak Diingini. Jadi saya saran aja kalau ada yang mau jadi produser bikin sinetron dari kisah ini, judulnya adalah Istri yang Tidak Diingini. Jadi sudah bisa bayangkan hidup menjadi seorang istri yang tidak diingini. Lea harus mendapati kenyataan bahwa dia tidak dicintai oleh Yakub. Tapi masalahnya dia suami saya sekarang. Tapi masalahnya suamiku mencintai adikku. Gitu kan? Bisa jadi judul sinetron yang kedua, ya kan? Jadi sebenarnya itu tuh, kan ipar adalah mau udah. Mungkin ini adik adalah mau. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau kita ini laki-laki ini kan main pikiran. Kalau perempuan main apa, Bu? Tuh kan, udah saya bilang. Coba saudara bayangkan perasaannya Lea. Jadi seorang istri yang tidak diingini, tidak dicintai. Baru menikah, Yakub langsung komplain sama bapaknya si Lea, sama mertuanya. Oh, gimana ini? Aku kan mau menikah sama kamu. Kuk, nggak bagus begitu. Rahel tuh punya kakak. Masa adiknya dulu yang kawin? Di sini nggak biasa, tradisinya nggak begitu. Jadi gimana? Saya maunya nikah sama si Rahel. Lu kerja lagi dong, 7 tahun. Dikerjain lagi nih, diprek sama si Laban. Singkat cerita, karena cintanya Yakub kepada Rahel, dia mau bekerja juga 7 tahun. Saudara bayangkan ibu-ibu yang, kalau ibu-ibu jadi Lea gimana? Tiap hari mungkin dia harus dada terus. Dia sudah layani suaminya, tapi suaminya cuek. Suaminya masa bodoh, suaminya nggak mempedulikan dan memperhatikan dia. Jadi 7 hari pernikahan itu seperti 70 tahun. Itu sebuah siksaan batin dan perasaan yang luar biasa. Bayangkan, baru seminggu menikah, Yakub akhirnya menikahi Rahel. Dan sejak hari itu, penderitaan Lea bertambah semakin parah. Tadinya kan cuma dia istrinya Yakub. Nah sekarang udah tambah. Adiknya jadi istrinya Yakub. Dan adiknya ini dicintai Yakub. Waduh, sudah bisa bayangkan hari-hari yang dilewati Lea. Lea kemudian tumbuh menjadi seorang perempuan yang tertolak. Dia hidup dalam sebuah rasa tidak aman yang besar. Mari kita lihat bukti-buktinya, saudara. Coba kita lihat ya. Ayat kita lompat saja. Kita lompat ke ayat yang ke 31. Jadi Lea mungkin tiap hari menangis. Tiap hari batinnya mungkin menjerit. Dia seorang istri yang tidak dicintai, seorang istri yang tidak diingini oleh suami. Dia mungkin, saya coba bayangkan, dia sudah berusaha mungkin lakukan yang terbaik untuk menarik perhatian Yakub, supaya hati Yakub tuh bisa lah, ya 20%, 30% lah ke dia. Tapi ternyata Yakub memang cintanya sama kamu. Bayangkan, dia udah lakukan yang terbaik, Yakub tolak dia. Yakub mungkin cuek, nggak peduli, sebenarnya nggak menghargai dia. Mungkin dia udah siapin sarapan makanan, mungkin Yakub nggak pernah memuji dia. Ketika suaminya cuek, nggak peduli sama dia, ada sebuah realita yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Tuhan nggak cuek sama Lea. Betul ya saudara? Itu kan aja ayat 31. Ketika Tuhan melihat, katakan sama-sama, Tuhan melihat. Yakub nggak mau lihat, suaminya nggak mau lihat, tapi Tuhan melihat. Jadi ibu-ibu, kalau ada suamimu yang nggak peduli,
Anda merasa suamimu gak sayang, gak memperhatikan, percayalah, ada Tuhan yang memperhatikan. Emang gak gampang sih. Aminnya kenceng nih, dia pengalaman sih. Pengalaman. Nah, saya tahu ada ibu-ibu, 1-2 ibu-ibu mungkin datang hari ini. Kau menghadapi sebuah realita yang sama seperti Lea, yang kau berjuang untuk itu. Tapi hari ini mungkin kenyataan dan realita yang kau dapati mungkin tambah menyakitkan. Tapi percaya lagi, oke, manusia bisa nggak melihat kamu, tapi Tuhan tetap melihat kita. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Tuhan ngerti loh. Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi Rahel mandul itu kebetulan kan? Enggak, itu intervensi Tuhan. Buat siapa? Buat Lea loh. Tuhan mau hiburkan Lea kan? Tuhan mau sadarin Lea. Lea, lihat tuh, suamimu boleh cuek, suamimu boleh gak peduli sama kamu, suamimu boleh gak menginginkan kamu, tapi aku tetap peduli sama kamu. Tapi ya dasar orang kalau rasa amannya besar kan, itu yang saya bilang. Yang begini-begini nih, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dan itu gak kelihatan. Yang dia lihat cuma apa? Sebuah realita dan kenyataan suaminya tidak menginginkan dia, dan dia berjuang untuk itu. Dia berupaya untuk itu. Makanya ketika Tuhan buka kandungannya, wah, Lea merasa. Jadi gini loh, dia tahu Tuhan yang kasih dia bisa punya anak. Tapi saudara lihat ya, bukan pertolongan dan kebaikan Tuhannya yang dia kedepankan, tapi apa? Ambisinya, keinginannya untuk mengalahkan Rahel dan merebut cinta suaminya itu yang selalu dia buru, dia kejar. Buat saya gini, kenapa? Karena Lea punya rasa aman yang palsu. Dia punya rasa aman yang telah rampas. Dia seorang istri yang tertolak, makanya dia memburu cinta suami. Karena buat Lea, dia merasa aman. Kalau Yakub cinta sama dia, di situ rasa amannya tuh. Masing-masing perempuan bisa berbeda. Ada perempuan-perempuan yang rasa amannya ditaruh di harta. Ada perempuan-perempuan yang menaruh rasa amannya di barang-barang bermerek, di penampilan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ada banyak perempuan hari ini yang menaruh rasa aman yang salah dalam hidupnya, mengejar rasa aman dan rasa berharga yang palsu yang ditawarkan iblis dalam hidup. Lihat, ya kita lihat ya ayat berikutnya, ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan. Dia tahu Tuhan memperhatikan dia, tapi lihat komentar berikutnya. Sekarang tentulah aku akan. Saudara lihat ya, dia tahu Tuhan tolong dia bisa punya anak itu karena Tuhan, tapi bukan pertolongan Tuhannya yang jadi penting buat dia. Yang dia masih jadi penting buat Lea, yang paling penting buat Lea apa? Ini yang saya bilang, perempuan yang gak punya rasa aman dalam hidupnya akan menjadikan pertolongan Tuhan dia manipulasi untuk kepentingan dirinya. Tuh Lea tuh, sekarang lu baru tahu ya, Yakub akan lebih mencintai gua. Dia tetap mengejar karena dia tetap berpikir bahwa rasa amannya itu kalau suaminya mencintai dia, baru dia puas, baru dia merasa secure, baru dia merasa aman, baru dia merasa berharga, baru dia jadi seorang perempuan yang spesial. Gitu kali pikirannya. Pertanyaannya, waktu dia tetap mengejar cinta suaminya, dia dapatkan cinta suami? Padahal punya anak pada zaman itu, apalagi anak laki-laki, wah, gitu toh. Perempuan pada zaman itu kalau nggak punya anak, nggak ada artinya. Tapi kalau seorang perempuan bisa menurunkan keturunan, apalagi laki-laki itu bisa meneruskan keluarga kan?
keluarga. Wah, tutup. Beberapa suku di kita masih begitu. Ini tradisi dulu. Zaman itu, wah, lebih penting lagi. Makanya saudara baca di Alkitab ya, Perjanjian Lama, khususnya perempuan mandul itu terhina pada zaman itu. Terhina sekali kalau nggak bisa punya. Nggak tahu sekarang kan beda ya. Kalau dulu itu wah, terhina sekali. Wah, Rahel merasa menang ya kan. Lihat ya saudara, spirit persaingannya tuh kenceng. Itu orang kalau nggak punya rasa aman yang sejati, selalu maunya bersaing. Kenceng pasti. Wah, dia punya ini. Oh, gua mesti punya lebih lagi. Gitu tuh. Apalagi zaman medsos gitu. Ih, dia udah ke Paris. Wah, gua ke Paris tuh. Selalu gitu kan kita. Pokoknya kita nggak mau dikalahin aja. Itu orang-orang yang model begitu tuh ya. Itu biasanya nggak punya rasa aman yang sejati. Dia selalu bawaannya yang mau bersaing. Tetangga punya mobil Honda Jazz, kita maunya Honda Reggae. Iya, Jazz saingin sama Reggae gitu. Kalau yang punya Reggae, dia maunya blues. Aduh, itu orang apapun dia akan lakukan, biar kata pinjol. Yang penting gua bisa ngalahin dia, kan gitu. Itu orang-orang yang begitu ya. Itu orang-orang yang nggak punya rasa aman dalam hidup. Terus ya, gua mau menarik nih kisah Lea. Ayat 33. Mengandung pula Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, ngandung lagi, lahir dan beranak lagi nih bu. Ya kan? Oh, tambah keren. Kalau zaman itu kan banyak anak, tambah keren saudara. Apalagi anak laki-laki. Wah, tambah berarti itu, tambah berharga tuh kan. Wah, Lea tambah, waduh, tambah bisa membusungkan dada depan Rahel. Dia berkata begini, mengandung pula ia lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia tahu. Yakub itu nggak cinta sama dia tahu. Yakub cintanya sama si Rahel, dia tahu. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi udah dapat 2 anak, masih terus dia kejar cintanya Yakub. Karena buat dia, pokoknya biar Tuhan mencintai dia, nggak ngaruh. Pokoknya mesti sampai lakinya yang mencintai dia, baru dia puas. Kalau cuma Tuhan ini apa? Tuhan cinta nggak kelihatan dia. Aku mau lakiku yang mencintai. Tuh Lea. Udah punya 2 anak, nggak puas dia. Ayat 34. Mengandung pula Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itu sebabnya ia menamai anak itu. Bayang, begitu lahir anak ketiga laki-laki lagi, wah, ya pikir gini, kali ini udah nggak bisa. Yakub pasti lebih dekat. Itu kan asumsi diri. Ini makanya orang kalau hidupnya dengan rasa nggak aman, hidupnya dengan asumsi. Asumsi-asumsi yang lahir daripada ambisi dan obsesi kedagingannya. Dia pikir, aku udah punya 3 anak laki-laki, pasti sekarang Yakub nggak mungkin nggak, hatinya pasti akan kaku. Dia salah. Semakin dia memburu cinta Yakub, semakin cinta Yakub punya sayap terbang lebih jauh. Makanya waktu saya pelajari nama Lea ini, saudara tahu nama Lea artinya? Letih, lelah, capek. Sesuai dengan namanya. Dia kejar, dia memburu cinta suaminya, karena dia pikir itulah rasa aman, itulah rasa berharga. Dia kejar, nggak dapat, capek. Coba lihat wajah samping, ada wajah capek. Ada wajahnya capek. Karena saudara memburu
sesuatu yang tidak pasti. Saudara sedang memburu fata morgana yang seolah-olah ada. Begitu saudara kejar, saudara upayakan, nggak ada ternyata. Itu banyak orang kayak gitu. Makanya hidupnya capek, letih. Tua sebelum tua, mati sebelum mati. Wajah boros dari umurnya. Karena apa? Saudara capek, letih. Ibu-ibu sebenarnya cantik, cuma wajahmu itu. Jangan-jangan karena ini, karena nggak cantik, cuma nggak enak banget dilihat gitu. Dan jangan-jangan karena kamu memburu sesuatu yang nggak jelas, nggak pasti gitu. Kamu memburu fata morgana, sesuatu yang ada, begitu kamu kejar dekat nggak ada ternyata. Makanya banyak orang letih terus. Saya berdoa supaya kalau ada ibu-ibu yang capek kayak gini di sini, hari ini Tuhan pulihkan hidup saya. Iya. Ini jiwamu letih hari ini. Batinmu capek. Tuh, makanya tutup. Di tengah keletihannya Lea, di tengah batinnya capek, mengejar, memburu, menantikan cinta suaminya. Tapi kenyataan yang dia dapati, Yakub tetap tidak mencintai. Capek batin. Tapi di titik itulah, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mungkin Lea waktu itu dengar kaset, dengar lagu rohani, dia dapat pewahyuan. Undivided worship udah ada belum ya waktu itu? Dia dapat di titik terendah Lea, ketika batinnya lelah, batinnya capek, batinnya letih, karena punya rasa aman yang besar, rasa gak aman yang besar dalam hidupnya. Di titik terendah itu Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup Lea, dan Lea mengalami titik balik. Doa saya buat saudara adalah biar sore ini ibu-ibu juga mengalami titik balik seperti ini. Dari pengejaran-pengejaranmu yang memburu fata morgana dalam kehidupan, untuk mengejar rasa aman dan rasa berharga dalam hidup. Kita lihat ya, titik baliknya di sini. Ayat 35. Waktu dia capek, dia letih, dan ternyata apa yang dia buru, apa yang dia kejar, yang dia pikir inilah rasa aman dan rasa berharga, semuanya Tuhan mengerjakan sesuatu. Lea sampai pada sebuah titik yang membalikkan semua situasi hidup. Mengandung pula lagi. Mengandung lagi. Jadi ternyata Tuhan bekerjanya lewat anak lagi. Ini anak keempat, laki-laki. Tapi sekarang beda, lihat. Mengandung pula Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Lea berkata, sekali ini Yakub pasti akan mencintaiku. Oh bukan ternyata. Dia bilang apa? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sudah lihat ada sebuah perubahan di sini. Lihat ayat 35. Waktu anak ini lahir, fokus Lea bukan lagi kepada cinta suami. Dia ganti fokusnya. Fokusnya kepada Tuhan yang tetap baik buat dia. Itu sebabnya aku mau bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Sekarang ini suamiku mau mencintai aku, suamiku tidak mencintai aku, aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang tetap mengasihi dan sayang. Dia sadar bahwa pengejarannya selama ini sebuah pengejaran yang melelahkan, meletihkan.
mengejar fata morgana. Itu sebabnya dia mengganti pengejarannya. Dia tidak lagi mengejar cinta Yakub. Dia mengejar cinta Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu sekalipun lakinya, suaminya nggak sayang, nggak perhatiin, cuek, nggak mencintai dia, dia punya Tuhan yang tetap mencintai dia. Makanya dia berkata, sekali ini aku nggak mau peduli suamiku cinta nggak cinta, aku mau bersyukur sama Tuhan. Makanya anak itu dinamai apa? Yehuda. Nanti saudara cari tahu lah. Dari Yehuda inilah kemudian saudara baca raja-raja Israel diturunkan. Betul nggak saudara? Raja Daud, Raja Salomo, semua Raja Hizkia itu keturunan Yehuda. Bahkan kalau saudara baca Matius pasal 1, silsilah Yesus, Yesus pun lahir dari keturunan Yehuda. Ada seorang juru selamat yang menyelamatkan dunia ini, lahir dari Yehuda. Kapan itu terjadi? Waktu Lea menang. Waktu Lea menang dengan insecure. Waktu Lea bisa mengatasi rasa tidak amannya dalam hidup. Dia mengganti fokusnya. Daripada melihat semua realita yang terjadi dalam hidupnya, dia ganti melihat Tuhan yang tetap sayang sama dia. Saudara, waktu fokusmu tetap pada masalah-masalah, waktu fokusmu tetap pada semua realita yang menyakitkan dalam hidupmu, itu yang membuat kau nggak bisa bersyukur sama Tuhan. Tapi waktu engkau pusatkan perhatianmu, fokusmu pada Tuhan dan kebaikannya, setianya Tuhan, sayangnya Tuhan sama hidupmu, itu yang membuat engkau bisa menang terhadap semua situasi. Mungkin realitanya saudara masih lihat, masih hadapi, tapi minimal di dalam sini saudara sudah menang. Amin. Dan ketika saudara menang di sini, saudara bisa hadapi semuanya. Saudara jadi seorang pemenang dalam kehidupan. Amin. Amin. Maka nanti kalau saudara baca terus ya. Dan saudara pernah ke Israel? Yang pernah belum? Berdoa lah saudara. Sama kumpul duit, jangan cuma berdoa gitu. Kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu bahwa Rahel itu kuburannya di pinggir jalan di Bethlehem. Tapi Lea itu kuburannya adalah di Gua Makpela. Di tempat siapa? Itu kuburan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka. Lea dikuburkan di situ. Dan saudara tahu, Lea dikuburkan di sisi siapa? Yakub. Siapa yang mau? Kok jenazahnya Yakub bisa berdampingan sama jenazah Lea? Yakub yang minta sama anaknya, kalau aku mati, kuburkan jenazahku di samping Lea. Keren. Yakub gak minta jenazahnya di samping Rahel. Yakub minta jenazahnya dimakamkan di samping Lea. Keren kan? Itu yang saya bilang, waktu Lea menang dengan semua rasa tidak amannya dalam hidup, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Amin. Ibu-ibu taruh rasa aman di mana hari ini? Pada apa? Kalau ibu taruh rasa aman pada sesuatu yang palsu dan semu dalam hidup ini, itu yang membuat kau hidup dengan insecure, rasa nggak aman. Dan itu yang membuat hidupmu kadang-kadang jadi racun, jadi toksik, jadi problem. Hari ini Tuhan mau bereskan hidupmu. Ya. Semenanglah dengan rasa aman, supaya kamu membangun rasa aman yang benar, rasa aman yang sejati, rasa berharga, sebuah bukan atas semua yang kita miliki, tapi karena Tuhan tetap sayang sama saya. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang kau hadapi, apapun kenyataan dan realita kehidupanmu, saya nggak tahu musim-musim apa yang sedang kau lewati hari ini, tapi apapun musim hidupmu, percayalah Tuhan mengasihi dan sayang sama engkau, dan itu cukup buat kita. Amin. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang gak mengasihi, gak sayang, gak peduli sama kamu, ada satu pribadi yang besar yang bisa mempengaruhi kehidupanmu, jalan hidupmu ke depan. Dia tetap Tuhan yang setia memperhatikan hidupmu. Taruh di situ dong.
Jangan rasa amanmu ditaruh di Louis Vuitton. Jangan rasa amanmu kau taruh di Hermes. Waktu Louis Vuitton hilang, Hermes hilang, rasa amanmu juga hancur akhirnya. Banyak orang menaruh rasa amannya di situ. Enggak lah, kita nggak akan taruh rasa aman. Masa hargamu cuma seharga Louis Vuitton? Harga hidupmu jauh lebih mahal. Alkitab berkata, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus yang mahal. Dia telah menebus hidupmu. Hidup kita mahal, Bu. Jangan taruh rasa aman pada tasmu dong. Makanya ada banyak orang ya, waktu jaya, waktu sukses, waktu bisa beli barang-barang branded, wah dia merasa aman, dia merasa berada. Tapi waktu mungkin usaha suamimu sedang menurun drastis, omset mulai berkurang, mungkin ekonomi sedang tergoncang ekonomimu, tiba-tiba kau nggak bisa pakai tas-tas bermerek, kau merasa nggak aman, kau kehilangan rasa berhargamu yang sejati. Ya, jangan-jangan karena memang kau taruh rasa amanmu di tempat yang salah selama ini. Hari ini suatu taruh rasa amanmu pada pribadi Tuhan yang mengasihi hidupmu. Itu adalah rasa aman yang sejati yang tidak akan pernah bisa digoyah. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, benar nggak saudara? Tuhan bisa bawa kau ke puncak kejayaan dan kesuksesan. Kau tidak akan jadi sombong. Tapi saatnya mungkin Tuhan membawa kau ke lembah yang paling kelam sekalipun, kau juga tidak merasa kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena kau tahu apapun yang sudah kau lewati, ada Tuhan yang tetap sayang dan mengasihi. Iya. Makanya adulah, Ibu, winners bangkitlah. Jangan taruh rasa amanmu pada hal-hal materi, pada hal-hal yang semu, pada hal-hal yang fata morgana. Taruhlah rasa aman dan berharga pada Tuhan yang mengasihi dan sayang padamu. Amin. Masalahmu, kesulitan, fakta dan realita hidup itu bukan menandakan Tuhan sedang berhenti mengasihi. Ada orang-orang yang ketika dia mengalami kesulitan menganggap bahwa Tuhan berhenti mengasihi saya, Tuhan nggak sayang sama siapa. Bilang itu kebohongan dan dusta yang iblis sedang hembuskan dalam hidupmu. Itu sebab kau gampang dihancurkan akhirnya oleh iblis. Hari ini apapun yang kau hadapi, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan selalu always dan tidak pernah never mengasihi. Iya, kasihnya tidak pernah berhenti kok. Suamimu bisa berhenti mengasihimu, tapi Tuhan nggak pernah berhenti mengasihimu. Amin. Mertuamu bisa nggak sayang lagi sama kamu, tapi percaya Tuhan tetap sayang sama kamu. Anak-anakmu mungkin tidak pedulikan kamu, tetapi Tuhan tetap mempedulikan kamu. Ayo bersyukur dengan semuanya itu, bahwa kau punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kasihnya tidak pernah berubah. Saya ingin tutup dengan sebuah cerita, mungkin saya sudah pernah dengar, saya sudah pernah sampaikan, tapi saya senang untuk mengulangi. Ada seorang wanita yang bernama Fanny Crosby. Dia bukan seorang yang lahir buta, tapi waktu dia bayi, waktu dia kecil, dia mengalami sakit demam yang begitu tinggi dan dibawa ke dokter. Tiba-tiba hari itu dokter yang biasa menangani dia tidak ada dan digantikan dokter yang lain. Singkat cerita, sakitnya tidak kunjung sembuh, malah tambah panasnya, tambah naik, dan akibat sakit itu kemudian merusak jaringan matanya. Sehingga setelah dia selesai melewati masa kritis dari sakit itu, dia kehilangan penglihatan. Dan sejak kecil akhirnya Fanny Crosby tumbuh menjadi seorang perempuan yang buta. Sudah bisa bayangkan di tengah-tengah dunia yang kayak begini, yang mengedepankan dan mengelulukan kecantikan penampilan buat seorang perempuan, harga diri perempuan itu ditaruh di mana sih? Ya biasanya di situ kan, di penampilan, di kekayaan yang dia miliki, kecantikan dan lain sebagainya. Nah, buat Fanny Crosby, apa yang mau dibanggakan? Dia seorang perempuan buta. Nggak bisa melihat, dia tumbuh menjadi seorang perempuan yang kehilangan penglihatan. Siapa yang mau peduli dengan dia? Apakah Fanny Crosby tumbuh menjadi seorang perempuan yang kemudian tidak punya rasa aman, lalu kemudian dia punya problem dalam kehidupan, dia kemudian terpuruk? Enggak. Fanny Crosby tetap tumbuh menjadi seorang perempuan hebat karena dia punya rasa aman yang sejati. Bahkan dia menulis ribuan lagu yang telah dipatenkan atas namanya. Dan lagu-lagu itu memberkati banyak orang di seluruh dunia ini. Satu kali seorang pendeta datang sama Fanny Crosby dan dia bilang, Fanny, kamu perempuan yang luar biasa. Seandainya kamu nggak buta, Fanny, kamu bisa lebih hebat lagi pasti. Wah, kamu begini aja hebat, apalagi kalau kamu nggak buta, pasti kamu bisa lebih keren, kamu dipuja banyak orang. Saudara tahu nggak jawaban Fanny Crosby? Fanny Crosby bilang ini, seandainya hidup ini bisa diputar ulang dan aku bisa dilahirkan kembali, aku tetap ingin jadi perempuan yang buta. Nah lo,
Sementara banyak perempuan nggak buta, punya alis-alis diilangi, ntar ditambah lagi, disulam lagi, macam-macam ya kan. Ada tuh perempuan-perempuan yang begitu loh, bukan di sini loh ya kan. Kita tuh kadang-kadang sampai bingung, ini siapa ya? Sebenarnya gak ada masalah dengan penampilannya, cuma dibikin masalah aja kayaknya. Sampai ada ibu-ibu tuh nggak bisa kena panas. Mana? Gitu. Karena udah plastik semua. Gitu. Fanny Crosby, seandainya hidup bisa diputar kembali, aku ingin kembali menjadi perempuan yang buta. Ya ampun. Kan ini pendeta ini ya penasaran dong, orang yang lain mau punya penampilan sempurna, kamu kok mau begini juga? Tahu nggak saudara? Jawaban Fanny. Fanny bilang ini, supaya pada saat aku masuk dalam kekekalan dan ketika mataku pertama kali bisa melihat, yang kulihat bukan yang lain, yang kulihat bukan keindahan dunia ini. Yang aku lihat tuh pertama kali ketika mataku bisa terbuka adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dari kalimat sederhana Fanny itu saya menangkap sebuah kebenaran buat seorang Fanny Crosby. Punya Yesus Kristus itu cukup buat dia. Rasa amannya dia tidak taruh pada penampilannya, tapi rasa amannya dia taruh pada Yesus Kristus yang dia miliki dalam hidup. Makanya Fanny menciptakan sebuah lagu yang tentu saudara tahu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Gimana cara? Perempuan buta tapi bahagia. Anda nggak buta aja banyak yang nggak bahagia. Dia seorang perempuan buta, tapi dia bilang, aku bahagia dan aku punya Yesus. Gimana saudara tahu rasa aman saudara? Doa saya buat saudara, sudah mengalami titik balik dalam kehidupan saudara, dan saudara kemudian membangun rasa aman dan rasa berharga yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan saudara. Bahwa dia telah menebus hidupmu dan dia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi dan sayang sama hidup saudara. Selamat menang dengan rasa tidak aman dalam hidup saudara. Selamat tampil di depan Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Bisa nggak lagu ini Bu? Bisa dong ya. Kita bangkit berdiri yuk Bu. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali sekitar berdoa. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
kita. Kalau kita punya barang-barang bermerek, harta, kekayaan, kesenangan, itu yang membuat kita bahagia. Mari hari ini jangan kejar sesuatu yang fata morgana. Jangan biarkan jiwamu letih dan lelah seperti Lea. Biar kau mengalami titik balik sama seperti Lea juga mengalami titik balik. Ada Yesus yang tetap memperhatikan hidup saudara. Ada Tuhan yang tetap sayang. Apapun situasi, apapun realita hidup, apapun kenyataan yang sedang kau hadapi, saya tidak peduli apapun itu. Yang kita tahu, saudara dan saya punya Tuhan yang tetap sayang dan mengasihi saudara. Taruh rasa aman di situ, taruh rasa berharga di situ. Kau tidak akan terkalahkan dengan semua situasi. Kau tetap akan bahagia. Mari angkat tanganmu sama Tuhan, katakan aku bernyanyi. Berdoa Tuhan buat setiap ibu-ibu hari ini yang hadir, yang dengar firman-Mu hari ini, setiap mereka mulai membangun rasa aman dan rasa berharga yang sejati di dalam Tuhan. Bahwa musim dalam kehidupan bisa datang silih berganti, apapun itu situasinya bisa berganti, keadaan dan realita yang kami hadapi bisa tidak menyenangkan buat kami. Tapi kami putuskan, kami akan tetap bahagia. Karena kami punya Tuhan yang tetap baik. Kami punya Tuhan yang tetap setia. Kami punya tetap Tuhan yang peduli dan sayang sama kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Apapun situasi, situasi bisa berubah, kasih-Mu tidak berubah. Cinta manusia dalam hidup kami bisa berubah. Perhatian orang dalam hidup kami bisa berubah. Tapi Engkau tidak pernah berubah. Kami mau bangun rasa aman kami di sana, supaya apapun yang terjadi kami gak akan tergoyahkan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami bahagia, kami punya Tuhan yang hebat. Berkati ibu-ibu, Kau yang paling tahu apa yang ada dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ada beberapa ibu hari ini yang mengalami titik balik dalam kehidupan mereka, seperti yang mengalami titik balik. Ada ibu-ibu yang akan semakin kuat dalam hidupnya menghadapi semua realita dan kenyataan yang mereka alami. Mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
di antara kita wanita-wanita Tuhan yang diberkati dengan firman Tuhan sore malam hari ini. Kita mau fokus sama Tuhan, amin. Mau dicintai atau tidak dicintai, tapi kita tetap percaya sama Tuhan, amin. Haleluya. Baik wanita-wanita Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya mengundang klien-klien Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan Bapa. Kami mau selalu fokus di dalam Tuhan. Kami mau selalu antusias mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Berkati Tuhan persembahan kami, biar kiranya menjadi rumah yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita katakan, hatiku percaya. Amin. Ibu dengan penuh sukacita, jika berkenan Ibu supaya pengurus dapat melayani, jadi Ibu bisa angkat tangan aja, Ibu bisa dilayani oleh pengurus. Dan apabila Ibu belum mempunyai komunitas untuk bertumbuh dengan penuh sukacita, kami mengundang Ibu untuk kembali hadir di ibadah WBI pada Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Baik, pengumuman berikutnya Ibu, SMS pekerja akan diadakan hari Jumat tanggal 31 Oktober jam 7 malam ya Ibu, bukan setengah 8 malam tapi jam 7 malam. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDT Reza Arya Bima dengan tema Ikhlas Doa. Lalu pengumuman berikutnya, Winners Morning Prayer akan diadakan setiap hari Sabtu mulai setengah 6 pagi sampai setengah 7 pagi di tempat ini ya, di lantai 1 tepatnya. Dan kami juga mengajak ibu-ibu baik pengurus maupun jemaat, terutama untuk yang melayani, terlibat pelayanan Selasa depan, itu boleh hadir untuk bergabung bersama-sama dengan kami untuk berdoa di Morning Prayer. Dan lalu berikutnya kita akan berjumpa kembali di ibadah Citra 1 minggu depan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDP Dion Rudi dengan tema Clickbait. Mari kita ajak saudara atau rekan kita atau teman-teman kita yang mungkin belum punya komunitas tetap saudara, untuk bisa sama-sama beribadah kita saat ini seperti ini ya, untuk Selasa depan. Nah, pengumuman yang paling penting nih saudara. Oke, kami sebagai pengurus, kami sedang mencari para singer baru tentunya ya. Nah, buat ibu-ibu yang punya kerinduan untuk bisa melayani di bidang singer ya. Nah, ibu-ibu boleh daftar ke saya
supaya untuk apa? Nanti bisa ikut melayani dan terlibat. Tapi tentunya dengan ada persyaratan ya. Nanti akan diadakan yang namanya audisi ya ibu-ibu ya. Nah yang punya talenta boleh nih langsung segera mendaftarkan diri kepada saya atau kepada pengurus winner di tempat ini, gitu aja. Lalu dan audisinya ini akan diadakan pada Selasa depan ya. Jadi ibu-ibu yang punya talenta jangan disimpan talentanya ya, tapi bisa dikeluarkan dan bisa disalurkan untuk melayani Tuhan. Kemarin saya lihat banyak ibu-ibu yang talentanya ada yang bisa main musik, ada yang bisa nyanyi juga ya. Jadi jangan disimpan, harus dikeluarkan untuk jadi berkat dari Tuhan. Ya, demikian pengumuman yang perlu kita simak sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Dan nanti doa berkat oleh siapa nih Ciem? Bunda ya, nanti dengan hormat saya minta dengan Ibu Susi. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini untuk ibadah yang luar biasa di mana kami boleh merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami boleh bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh ditaburkan buat setiap kami malam hari ini, yang dimana firman itu Tuhan boleh menguatkan setiap kami para wanita-wanita di tempat ini dan memberkati kami, sehingga Tuhan biarlah firman ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Elia Makaraung Tuhan yang sudah pulang Tuhan. Tuhan, Kau berkati pelayanan Bapak Elia Makaraung, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya di mana Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan dia boleh melayani, nama Tuhan boleh dipermuliakan Bapak, dengan kesehatan dan kekuatan, biar dia sehingga terus tetap melayani sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, apapun pelayanan kami malam hari ini, biarlah Tuhan Kau memberkati berlipat kali ganda. Kau pakai terus Tuhan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau untuk semakin menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Berkati juga ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu menyertai hidup kami, Engkau yang akan selalu memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan, kami tetap merasa aman karena kami tinggal di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga mengucap syukur buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing, dan kami akan siap menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Winners yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sepanjang umur hidupmu, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai-Mu, menyertai keluargamu, anak-anakmu. Apa yang kau buat diperbuat Tuhan berhasil, karena kau takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita semua. Kita katakan amin. Oke, selamat pulang.